Prabowo Subianto, pembawa hoki Timnas Indonesia. Cina dipermalukan, Jepang siaga. Skuad mewah terbang ke Tokyo kemenangan spektakuler Timnas Indonesia atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tak hanya menjadi catatan manis dalam sejarah sepak bola nasional, tetapi juga memicu berbagai reaksi besar, baik dari dalam negeri maupun internasional. Di balik performa luar biasa Garuda, sosok Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, sementara itu, kekalahan menyakitkan Cina dari Indonesia menimbulkan gelombang kemarahan dari para suporternya sendiri. Tak hanya itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, kini ikut angkat bicara dan menyatakan tidak akan meremehkan kekuatan Indonesia yang sedang on fire jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Kini, Timnas Indonesia telah bertolak ke Jepang dengan skuad mewah yang siap menantang siapapun lawannya. Presiden Prabowo, pembawa hoki Timnas, kemenangan atas Cina menjadi sangat spesial, bukan hanya karena skor yang mencolok, tetapi juga karena kehadiran sosok penting di tribun kehormatan, Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan perdananya sebagai presiden terpilih ke laga sepak bola nasional, aura keberuntungan seolah menyelimuti skuad Garuda. Prabowo tampak mengenakan jaket timnas dan duduk berdampingan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kedatangannya sontak mendapat sambutan luar biasa dari penonton SUGBK yang memadati stadion. Sorak-sorai, Prabowo, Garuda, menggema sebelum kick-off dimulai. Usai pertandingan, pelatih Patrick Kluivert menyebut dalam konferensi pers bahwa motivasi pemain meningkat drastis karena tahu pimpinan negara memperhatikan mereka langsung. Bahkan beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya dan Jordi Amat sempat menyapa presiden usai laga. Netizen pun ramai menyebut Prabowo sebagai pembawa hoki, karena setiap laga yang dihadirinya, Indonesia selalu menang telak, termasuk saat laga eksibisi melawan Libya beberapa waktu lalu. Cina dipermalukan di SUGBK, suporternya mengamuk, kekalahan telak 0 dari Indonesia, membuat timnas Cina dihujani kritik pedas dari para penggemarnya sendiri. Di media sosial Weibo, nama pelatih tim Cina menjadi trending karena dicerca habis-habisan. Banyak yang menyebut bahwa ini adalah kekalahan paling memalukan Cina dalam 2 dekade terakhir saat melawan negara Asia Tenggara. Tim yang kami hadapi bukan Argentina atau Jepang, tapi Indonesia, dan kami kalah telak. Ini bukan lagi krisis, ini kehancuran, tulis salah satu pengguna Weibo. Kritik juga diarahkan pada Federasi Sepak Bola Cina yang dianggap tidak serius membangun timnas. Para supporter menuntut evaluasi menyeluruh, bahkan menyerukan boikot untuk laga-laga selanjutnya jika tidak ada perubahan. Sebagian besar pengamat menyebut kekalahan ini disebabkan oleh kepercayaan diri berlebihan tim Cina, ditambah pressing tinggi ala Kluivert yang sukses meredam seluruh potensi serangan mereka. Takluk dari Australia, Hajime Moriyasu tak mau remehkan Indonesia. Sementara di tempat lain, Jepang baru saja mengalami kekalahan mengejutkan dari Australia dalam laga uji coba yang berlangsung di Osaka. Meski laga bersifat non-kompetitif, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menilai hasil itu sebagai tamparan penting untuk bersiap lebih matang menghadapi lawan berikutnya, dan itu adalah Indonesia. Dalam wawancara dengan media Jepang, Moriyasu mengatakan, "Saya telah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Cina. Mereka tampil penuh semangat, bermain cepat, dan sangat disiplin. Kami tidak bisa main-main menghadapi mereka." Ini adalah sinyal bahwa Jepang akan menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Indonesia. Terlebih, laga nanti merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia yang sangat menentukan posisi di klasemen grup. Jika Jepang gagal menang, tekanan dari media dan fans akan makin besar. Banyak analis menyebut bahwa saat ini Indonesia tidak bisa lagi dianggap sebagai tim kecil. Dengan materi pemain yang semakin kuat dan pelatih kelas dunia,
Garuda mulai menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan baru Asia Tenggara. Timnas Indonesia terbang ke Jepang dengan skuad mewah. Usai pertandingan lawan Cina, Timnas Indonesia tidak langsung kembali ke klub masing-masing, melainkan langsung bertolak ke Jepang untuk melanjutkan pemusatan latihan dan bersiap menghadapi laga berikutnya di grup kualifikasi. Skuad yang dibawa Patrick Kluivert ke Jepang disebut sebagai skuad termewah dalam sejarah Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Jay Itzes, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Hay menghiasi daftar pemain. Selain itu, pemain naturalisasi anyar, Kevin Dick, juga turut serta dan sudah mulai beradaptasi dengan atmosfer tim. Menurut rencana, Garuda akan menjalani training camp di kota Saitama selama 1 minggu dan menggelar uji coba tertutup melawan tim lokal sebelum bertanding resmi menghadapi Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa target realistis adalah mencuri poin dari Jepang dan itu bukan mustahil jika para pemain tampil seperti saat melawan Cina. Dukungan luar biasa dari diaspora Indonesia di Jepang. Setibanya di Bandara Narita, skuad Timnas Indonesia disambut oleh puluhan diaspora Indonesia yang telah menunggu sejak pagi. Mereka membawa spanduk, bendera merah putih, dan meneriakkan yel-yel semangat. Menurut data KBRI Tokyo, antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang sangat besar. Tiket pertandingan kontra Jepang di Stadion Saitama bahkan dikabarkan hampir habis, dengan mayoritas bagian tribun tim tamu dipesan oleh warga Indonesia. Salah satu diaspora, Weni, mahasiswa asal Bandung yang sedang kuliah di Tokyo, mengatakan, "Kami bangga akhirnya bisa nonton timnas langsung di Jepang. Mereka bukan lagi tim pelengkap, tapi tim yang bisa bikin bangga." Kesimpulan, momentum besar yang tak boleh disia-siakan. Dengan dukungan politik dari Presiden Prabowo, performa meningkat drastis di bawah Kluivert, dan komposisi pemain yang luar biasa, Indonesia kini sedang berada di jalur yang benar. Kemenangan atas Cina bukan sekadar hasil 3 poin, melainkan penegasan bahwa era baru sepak bola Indonesia telah dimulai. Kini tantangannya adalah menjaga konsistensi. Menghadapi Jepang di kandangnya tentu bukan perkara mudah, namun bukan hal mustahil jika Garuda kembali terbang tinggi seperti mata dunia mulai melirik. Timnas Indonesia bukan lagi underdog, tapi kuda hitam yang siap memberi kejutan kapanpun dan dimanapun. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number